2019 ketika kami datang itu belum bisa tuh untuk akses internet. Tapi pas tahun 2020 itu mereka udah di-support dan akhirnya udah bisa akses dan persiapan UN pun udah pakai laptop. Selamat datang di Podcast, podcast kejar cita yang membicarakan tentang dunia pendidikan dengan bintang tamu seorang tokoh atau aktivis yang berkecimpung di dunia pendidikan. Nah, Podcast kali ini adalah Podcast yang keempat. Kalau kamu belum sempat nonton podcast sebelumnya, kamu bisa subscribe channel YouTube Kejar Cita dan jangan lupa di komen dan juga di like ya. Nah, pada saat ini kita sudah kedatangan tamu seorang aktivis pendidikan yang berkecimpung di dunia pendidikan, lebih khusus di daerah pedalaman Indonesia. Wah, bagaimana sih pendidikan di pedalaman Indonesia dan apa yang memotivasi bintang tamu kita pada saat ini untuk mengabdikan diri pada pendidikan di sana? Nah, kita sambut bintang tamu kita hari ini yaitu Kak Juli. Halo Kak Juli. Halo, pagi Kak Ima, pagi teman-teman Podcast. Iya, ini Sobat Kece pasti sudah penasaran nih. Nama lengkapnya Kris Bintang Juliana, betul ya? Iya, betul sekali Kak. Nah, Kak Juli ini ada di daerah mana nih Kak? Aku tinggal di Jakarta Kak. Tinggal di Jakarta. Iya. Dan selama sekolah nih Kak Juli di Jakarta juga? Betul sekali, jadi dari kecil sampai sekarang aku di Jakarta Kak. Seperti Oke. Ya, kalau gitu ada pengalaman khusus nggak di Kak Juli sendiri selama SD sampai SMA sama kuliah di Jakarta terus? Oh, oke. Jadi sebenarnya setiap tingkatan pasti punya ceritanya masing-masing ya Kak, pengalaman yang berkesan. Tapi kalau dikaitin dengan dunia pendidikan, pasti yang paling berkesan saat SD sih Kak, karena itu awal mula kenapa pengen jadi guru. Jadi sebenarnya waktu SD itu sempet dapet wali kelas, ada namanya Bu Vero. Jadi aku ngelihat Bu Vero ini sosok yang luar biasa ya. Jadi walaupun anak-anaknya bandel, suka ribut di kelas ataupun yang lainnya teman-temanku, tapi aku lihat dia sabar, tetap nunjukin kasihnya, sayangnya ke anak-anak muridnya. Dan waktu SD pun kenapa akhirnya aku punya keinginan untuk jadi guru karena ngelihat orang tuaku, khususnya papiku, tetap ngajarin aku walaupun kondisinya sakit. Jadi aku ngelihat kayak ternyata sosok guru itu luar biasa ya, maksudnya ya sebenarnya walaupun papiku bukan guru sih Kak, tapi aku ngerasa kayak pendidik tuh berjasa sekali bagi setiap orang, seperti itu. Itu sih Kak yang paling berkesan. Kalau boleh tahu SD-nya di mana Kak? Aku SD-nya lulusan SD Strada Kak. SD Strada Santo Petrus di Jakarta Utara. Oke, mungkin teman kece yang ada masih ada sekolah di sana. Wah, ini nih alumnusnya. Alumninya sudah jadi ini nih tokoh pendidikan nih, nanti bisa menginspirasi. Kemudian setelah terinspirasi dari Bu Vero itu tadi, selanjutnya apa yang ditempuh oleh Kak Juli? Itu berpengaruh di SMA-nya atau pas pemilihan jurusan pas kuliah atau gimana Kak? Oke, jadi sebenarnya karena dari kecil itu memang punya keinginan jadi guru dan memang suka pelajaran matematika, jadi SMP, SMA pun udah benar-benar digelutin nih Kak, kayak pokoknya harus jadi guru matematika nih, kayak gitu kan. Tapi ternyata pas sampai di SBM, ikut proses seleksinya itu Kak untuk masuk PTN, ternyata gagal terus untuk jadi ambil jurusan pendidikan matematika. Sampai akhirnya salah satu sahabatku waktu itu nelpon. Dia bilang, "Jul, ada nih di Atmajaya jurusan pendidikan guru SD tapi," katanya gitu kan. "Mau enggak? Ini udah gelombang terakhir," katanya gitu kan. Terus aku sempat mikir kan, aduh tapi SD tuh kan challenge-nya besar banget ya Kak ya. Terus sampai akhirnya dia bilang, "Gak apa-apa, mungkin ini rencana Tuhan. Lu kan mau ngajarnya satu pelajaran, tapi Tuhan kasih banyak," kayak gitu kan. Oh iya, benar-benar. Iya, sampai akhirnya tanya ke mami, ke orang tua, diizinin, ya udah akhirnya berkecimpung di dunia SD sampai sekarang. Seperti itu. Jadi setelah
kuliah PGSD berarti ya kalau SD itu ya. Betul, Kak. Nah, PGSD pasti kan challenge-nya Kak Juli harus mempelajari semua mata pelajaran ya? Betul betul. Itu bagaimana rasanya? Rasanya rasanya sebenarnya itu sih ya, Kak, maksudnya kalau pendidik itu pasti bukan pendidik aja sih, setiap kerjaan pasti punya panggilannya masing-masing kita ya. Dan ketika memang itu panggilan kita, pasti akhirnya kita gelutinya dengan rasa bahagia, Hmm, happy. Jadi selama prosesnya sih happy-happy sih, Kak, sampai saat ini, kayak gitu. iya. Saya ingat dulu itu ada teman-temanku yang kuliah di PGSD. Selain menguasai mata pelajaran, dia juga harus menguasai seni. Jadi ada kayak tari-tari, ada nyanyi-nyanyi, betul gak sih? Betul Ada betul, Kak. pentas sedih gitu loh. Iya, sama aja juga ya. Betul betul. Jadi kan memang, banyak banget ya, Kak, kegiatan apalagi kalau kita jadi wali kelas di SD ya, Kak, semuanya tematik kita harus pelajari, ajarkan, kayak gitu. Apalagi kayak sekarang online ya, Kak, harus banyak nih inovasi yang ditunjukin sama guru-gurunya, bangkitin mereka semangat walaupun terpisah jarak dan ruang, seperti itu, Kak. Iya, benar-benar. Nah, terus setelah kuliah, kuliah ini ada yang berkesan nggak? Apakah sudah sesuai dengan keinginan Kak Juli nih? Ketika kuliah, apa sudah memang enjoy, mantap? Berapa tahun Kak kalau boleh tahu? 4 tahun, Kak. Pas. Oh, cepet ya. Pas Jangan pas. jangan Iya. lama-lama. Betul betul, Kak. Yang penting kan sebenarnya kalau pas kuliah itu yang penting kan dunia setelahnya ya. Benar nggak? Betul. Nah setelah itu langsung mengajar atau bagaimana? Jadi sebenarnya waktu lulus, bahkan sebelum lulus, aku ikut program matrikulasi. Jadi program Hmm. matrikulasi ini, program yang diadakan oleh yayasan yang kerjasama dengan Dinas Pendidikan di Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Nah, jadi waktu Hmm. itu ketika aku udah semester 7, lagi proses magang, aku join untuk mengajar adik-adik kita di pedalaman Papua Barat. Dan setelah lulus pun karena program itu masih lanjut, aku juga tetap join, jadi belum menetap jadi guru di salah satu sekolah, seperti itu. Jadi ketika lulus masih join, di yayasan tersebut dan hanya menjadi guru pengganti saja sih, Kak, di Strada waktu itu. Jadi belum terikat dengan salah satu sekolah. Mhm, mhm. Oh jadi berarti mulai selama kuliah ya, mungkin di akhir kuliah itu sampai lulus kuliah gitu, ikut Iya, yayasan betul, ini? Kak. Betul. Wah gimana sih, apa sih yang memotivasi namanya juga anak kuliahan biasanya kan pengennya tuh ya, santai-santai dulu lah, nanti-nanti aja untuk kerja. Apa sih yang memotivasi Kak Juli waktu itu memutuskan untuk jadi, ikut program matrikulasi, menjadi relawan di yayasan apa nih Kak? Yayasan Pendidikan Kasih Sayang ya, betul ya? Betul, Kak, Yayasan Awalnya gimana Pendidikan kok Kasih bisa ke yayasan itu? Aku kan ikut salah satu UKM ya, Kak. Jadi di UKM-ku waktu itu ada alumni kami yang kasih informasi ini. Jadi alumni kami ini juga sudah berkecimpung di yayasan ini sebelumnya. Nah, jadi waktu itu karena beliau tahu saya juga latar belakangnya dari pendidikan, akhirnya dia bilang, "Mau dong promosiin kegiatan ini di UKM." Waktu itu aku jadi ketua UKM-nya sebenarnya, Kak. Nah, jadi Mmm. dikasih tahu ke teman-teman di UKM ada program di Papua. Sebenarnya waktu itu sempet dilema sih, Kak, karena waktu itu lagi magang kan, dan belum tahu akan diizinkan oleh sekolah dan dosen nggak nih, karena kan 1 bulan, 3 minggu lah, Kak, kurang lebih 2 sampai 3 minggu kalau untuk yang tahun pertama. Mhm. Jadi, kan nggak mungkin ya, Kak, diizinin dalam rentang waktu yang cukup panjang, padahal itu masih proses perkuliahan juga kan. Jadi sempet dilema, tapi satu sisi kayak, "Duh kapan lagi nih?" Kan nggak akan ada kesempatan kedua kali kan, Kak, untuk datang seperti ini. Jadi waktu itu beraniin diri untuk minta izin ke kepala sekolah di tempat magang, sekaligus minta izin ke kaprodi, Mhm. dan bersyukurnya diizinin. Jadi akhirnya dengan segala campur aduk kayak satu sisi sebenarnya kayak ngerasa, "Aduh mampu nggak ya?" Karena kan ini di pedalaman ya, Nah, dan
takutnya nanti gimana nih kalau nggak ada listrik, kalau air kurang. Sebenarnya banyak sih Kak, awal-awalnya pasti pemikiran seperti itu ya. Tapi kayak satu sisi, aduh kapan lagi bisa bantu adik-adik kita di sana, seperti itu. Dan bersyukurnya lagi orang tua juga izinin, akhirnya join di tahun 2018 untuk pertama kalinya. Seperti itu. Oke, jadi itu pengalaman yang sangat dilematis pada waktu itu ya, karena masih ada magang. Itu semester berapa berarti Kak, kalau boleh tahu? Semester 7. Iya ya, 7 ya. Iya, Kak. Waktu itu magang seperti apa ya, namanya PPL gitu ya Kak? Betul, betul. Nah, itu berarti saat-saat dimana Kakak berangkat ke, apa namanya Kak, Kaimana ya, benar? Kayak mana? Papua Barat, Mm-mm. Kaimana. Wah, waktu berangkat di sana apa bersama rombongan, rame-rame dengan yayasan atau bagaimana Kak? Ya, jadi waktu itu sebenarnya kami dibagi menjadi 3 gelombang. Dan saya itu gelombang yang terakhir, gelombang ketiga. Jadi waktu itu kami dipecah menjadi 2 pulau, jadi ada 2 distrik yang diajar. Lalu masing-masing distrik itu 6 orang, Kak. Jadi waktu itu 12 orang berangkat, masing-masing 6. Nah, jadi ya udah waktu pas lagi berangkat ke tempatnya sih, ke distriknya itu benar-benar kurang lebih kan naik naik ini lagi ya, speedboat lagi kan, naik apa kapal kecil lah pokoknya bootnya mereka di sana kan. Dan itu cukup apa, cukup lama, terus benar-benar apa ya, airnya tuh kan sering muncrat-muncrat ya, kena kan. Karena iya Dan bukan kapal. Kenapa, Kak? itu district itu. Iya, karena kan bukan kapal besar kan, jadi kayak kapal kecil gitu doang Kak sebenarnya. Nah, jadi pas udah ke sana benar-benar semakin ini sih Kak, semakin gak sabar, aduh seperti apa ya distrik yang bakal ditempatin ini, kayak gitu. Berapa jam itu district? Kita waktu itu sempat nganter ke tempat yang pertama dulu, distrik yang pertama ke teman kita. Jadi kalau ditotalin mungkin bisa 1,5 jam mungkin ya. Jadi kurang tahu sih Kak kalau untuk sebenarnya dari kotanya sendiri kayak mana, ke tempat kaminya sendiri kurang tahu karena waktu itu ke 2 titik dulu kan, ke titik yang pertama baru ke titik kami, seperti itu. Wah, seru ya. Kalau nggak punya mabuk laut sih seru-seru aja ya Kak. Iya, betul Kak. Terus habis itu berarti ke Kaimana ini bersama berapa orang Kak? Tadi ber-12 Kak untuk tahun yang pertama. Jadi dibagi menjadi 2 tim, satu di Arguni atas, satu di Arguni bawah, seperti itu. Untuk Kak Juli sendiri di mana? Aku di Arguni bawah, di Bafuer, ya. Itu apa, pengelompokan nama distrik atau nama kelompok sekolahnya atau apa? Iya, nama distriknya Kak. Nama distriknya ya. Iya. Terus di sana Kak Juli magang SD, SMP atau SMA? Aku dapetnya SMP Kak, SMP kelas 3. SMP kelas 3. Ini yang saya lihat di data SMP 1 Kaimana, berarti negeri ya Kak ya? Iya, betul. Nah, keadaan sekolah di sana gimana Kak? Apa ya pasti berbeda ya, apalagi Kak Juli ada di ibu kota. Tapi perbedaannya itu kira-kira selain apa ya, masalah fisik pasti kan jauh ya dari kota besar, itu bagaimana? Sebenarnya kalau untuk perbedaannya lebih di faktor tenaga pendidik sih Kak, kalau menurutku. Jadi sebenarnya kenapa kami datang ke sana, karena program ini kan adalah program matrikulasi. Program matrikulasi MIPA khususnya. Jadi untuk yang SMP itu fokusnya di MIPA, kalau SD ya fokusnya berarti matematikanya aja ya Kak. Nah, kenapa yang disasar adalah MIPA? Karena memang yang aku lihat sendiri juga tenaga pendidik matematika di sana juga kurang, Kak. Seperti itu. Jadi mungkin dengan dilihatnya ya dari Dinas Pendidikan di sana, keterbatasan yang ada, jadi program inilah yang dibuat agar harapannya bisa membantu adik-adik kita lebih lebih apa lagi ya Kak, lebih berkembang lagi ya di matematika, di MIPA-nya sendiri. Seperti itu. Jadi tenaga pendidiknya sih Kak, karena waktu yang tahun kedua pun di tahun 2019 itu juga guru matematikanya sedang tidak ada. Jadi sempat di backup sama guru fisika. Kan sebenarnya itu juga jadi ini ya Kak, jadi beban kerja tambahan ya sebenarnya untuk guru fisikanya kan.
Padahal kan harapannya bisa lebih fokus kalau memang tenaga Iya. pendidiknya cukup, seperti itu. Jadi sebenarnya faktor utama kenapa ada relawan yang diperbantukan di sana karena kekurangan tenaga pendidik ya. Iya, khususnya Padahal di itu, matematika itu, Kak. khususnya di matematika. Padahal itu sekolah negeri ya, harusnya dari seleksi PNS, itu kan pasti ikut nyambung ke sana ya. Tapi mungkin kurang juga yang memilih sana, begitu mungkin ya. Betul, karena kan di pedalaman juga ya, Kak, yang memang terbatas listrik, seperti itu. Nah, terbatas listriknya ini maksudnya gimana, Kak? Apakah tidak semua komplek atau tidak semua kampung ada listriknya, ataukah ada pemadaman bergilir atau seperti apa? Betul banget, Kak. Jadi sebenarnya kalau untuk di tahun 2018 di Bavware itu sudah satu wilayah itu memang sudah ada listriknya ya, Kak, ya, tiap-tiap rumah udah ada. Tapi ketika saya datang di tahun 2019, itu benar-benar masih ada RT yang nggak dapat listrik, Kak. Jadi belum jadi mereka tuh benar-benar udah nyalain lilin selama kalau udah malam, nyalain lilin, mereka belajar juga pakai lilin. Bukan lilin sih, Kak, apa ya bilangnya ya, pelita mungkin Lampu ya? minyak. Iya, bukan Lampu lampu minyak minyak bukan? juga sih. Jadi kayak mereka ada khusus lah, bukan lilin, tapi untuk nyalain juga, seperti itu. Mereka punya penerangan sendiri lah pokoknya Iya, yang dibikin. betul. Jadi Kalau benar-benar masih terbatas sih, Kak, seperti itu. itu kalau listrik, kalau keadaan alam gimana, Kak? Apakah pernah mengalami semacam kendala alam? Itu dekat tinggalnya di mana, Kak Juli di sana? Di tahun 2019 itu di Sisir, itu lebih dekat dengan kota Kaimananya sih, Kak, ke kota tuh lebih dekat. Tapi kalau yang Bavware memang cukup jauh dari kota, seperti itu. Tinggalnya itu di rumah seorang relawan yang lain atau di rumah guru dari sekolah itu atau gimana? Atau ada kontrak rumah kontrak sendiri dari yayasan atau bagaimana? Sudah disediakan sih, Kak, dari pihak sekolah. Jadi mungkin ya mungkin bisa dibilang itu salah satu rumah guru sebenarnya ya. Jadi pas kita datang itu dikasih untuk kita tempati, seperti itu. Jadi semua sudah disupport ya oleh yayasan. Jadi di sana memang fokus untuk mengajar saja ya, Kak ya. Betul sekali, Kak. Wah, ini saya lihat fotonya seru-seru nih. Nah, kalau mereka dalam keadaan seperti itu, mereka excited nggak? Ada language barrier nggak, Kak? Ada hambatan bahasa apa nggak gitu? Kalau untuk dua wilayah ini sebenarnya kalau untuk bahasanya nggak terlalu susah ya, Kak, karena sebenarnya mereka kan maksudnya udah paham juga. Sebenarnya dibilang mereka tuh udah pakai bahasa Indonesia juga sih. Memang ada wilayah Papua yang masih pakai bahasa daerah yang khusus ya, Kak. Tapi memang mereka udah bahasa Indonesia juga. Jadi nggak terlalu susah sih, Kak, untuk bahasa. Tapi memang mungkin ada kosakata yang, "Kakak, apa itu maksudnya?" Masih ada sih, Kak, kadang. Jadi kayak kami yang juga berusaha untuk, iya maksudnya seperti ini, kayak gitu. Jadi ada pemilihan kosakata yang memang beberapa sih yang mereka pahami, seperti itu. Oke. Nah, kalau ini saya lihat ada juga kegiatan berkebun. Berkebun ini ya, Kak ya? Ya, salah satunya ada, Kak. Itu berkebun apa? Apa ya itu ya? Jadi kalau yang di sekolah kami yang kedua di tahun 2019 itu memang sekolahnya tuh luar biasa ya, Kak. Aku ngelihat juga guru-gurunya tuh dorong anak-anaknya untuk kreatif dan sebagainya. Nah, jadi mereka juga diajarin untuk berkebun. Jadi banyak aktivitasnya, Kak. Salah satunya berkebun. Berkebun itu selalu dilakukan di setiap hari Sabtu. Jadi banyak banget sayur-sayuran yang ditanam kayak gitu. Jadi kalau udah lagi panen, ya udah jadi mereka bisa konsumsi sendiri kan. Oh, untuk konsumsi sendiri, untuk dibawa pulang gitu. Oh, Betul, jadi seneng iya. ya. Jadi bisa makan bareng-bareng juga, pokoknya luar biasa sih, Kak. Sekolah apa nih kalau yang ini? Itu sekolah di Sisir, di SMP 1. juga? SMP 1, iya. Oh gitu. SMP 1 Kaimana, iya. Kalau yang di 2018 kan SMP 4 ya. Oh gitu, Ya. pertama SMP 4 dulu baru SMP 1 ya? Betul. Oke, terus kalau budaya gimana, Kak? Ada masalah perbedaan budaya nggak? Pasti kan berbeda ya antara Jawa sama Papua.
Apakah ada masalah selama mengajar atau tinggal di sana? Dibilang ada masalah, enggak sih, Kak. Justru, jadi pengalaman baru ya buat kami. Mungkin Mhm waktu mhm. awal-awal sih, kalau yang terbiasa dengan suasana di Jakarta pasti mungkin syok karena adik-adik kita kan, suaranya tuh lantang ya. Jadi kayak Oh waktu gitu. itu iya, kayak waktu itu saya lagi ngajar di Hah? kelas waktu itu tiba-tiba ada satu anak yang dia maksudnya negor temennya, tapi menurut saya itu kayak saya syok Marah-marah? kan, iya syok gitu kan. Serem banget maksudnya pas denger kan, tapi pas ditanya, maksudnya, "Itu biasa Kakak, memang kami seperti ini," kayak gitu. Jadi Oh. kalau kita udah tahu mereka, maksudnya mungkin buat orang yang pertama kali kayak, "Ih, Heeh. serem banget kenapa suaranya keras sekali, apa itu marah atau apa?" Sebenarnya enggak memang, karena kan mereka terbiasa seperti itu. Kalau dibilang, nyaman sih maksudnya karena mereka juga welcome sama kita, mereka juga kalau dibilang maksudnya happy juga ya datang kakak-kakak dari jauh, apalagi mereka udah tahu kalau sebenarnya kami itu datang dari tempat yang jauh, dari ibu Ah, iya kota, betul. mau datang ke mereka. Bahkan sempet ada salah satu murid waktu di tahun kedua saya datang, dia tanya, "Kenapa sih Kak mau datang kunjungi kami di Mmm, sini? iya. Bahkan kami di sini tuh nggak punya apa-apa sebenarnya." Mmm. Jadi kayak bener-bener, wah, sampai mereka mikir ke sana ya. Iya, mereka sendiri merasa jauh ya sama kita yang ada di Jawa, jadi merasa dihargai sekali ya. Betul Iya. betul. Sebenarnya adanya relawan ini nggak hanya sebenarnya ya kalau dilihat dari semacam satu kesatuan di Indonesia, datangnya relawan ke sana itu juga sebagai, menunjukkan kepedulian kita di daerah-daerah lain gitu yang nggak hanya pendidikan. Betul. Jadi rasa, "Oh iya, Jawa itu juga termasuk saudara kita," kayak gitu ya. Karena Betul mereka betul. memang jauh dan luas sekali memang ya Papua itu ya. Betul. Oke, ini terus ada gambar lagi, mereka ini nulis di geladak, Kak. Ini geladak kapal bukan sih? Yang Jembatan. oh ini ya di apa namanya, iya itu di ini Kak, jembatan. Jadi kan kalau kami datang itu kan biasanya kan ada jembatan ya, jadi kadang kami juga aktif. Jadi biasanya kami itu kalau dari jam 7 sampai jam 12 full belajar pasti di kelas ya kan, Mmm, kegiatan, pembelajaran seperti biasa, mata pelajaran. Tapi setelah itu biasanya kita ada aktivitas kayak ekskul gitulah, Kak. Jadi mhm. kita ajarin public speaking, kita ajarin kebersihan, jadi banyak aktivitas. Nah, salah satunya waktu itu kita ngajak mereka ke jembatan itu, Kak. Jadi biar suasananya berubah ya, nggak di lingkungan sekolah doang, kita ajak mereka ke sana belajar gambar, nulis puisi, dan sebagainya, seperti itu. Oh begitu. Oh ini jadi kayak semacam ekskul sudah pakai baju bebas gini ya, Kak, ya? Betul betul, Kak, sudah. Karena kan sudah selesai jam sekolah ya, Kak. Dan motivasi mereka gimana, Kak? Apa sih cita-cita mereka untuk, terus belajar, terus selalu mengikuti pelajaran dan kegiatan di sekolah? Sebenarnya kalau dilihat mereka tuh punya cita-cita yang tinggi banget ya, Kak. Maksudnya Mmm, kalau yang disisir di tahun aku yang kedua, cita-cita yang mereka buat itu udah lebih, variatif. Maksudnya banyak, nggak cuma kalau di tahun pertama itu mereka lebih banyak cuma tentara, suster, karena yang mereka lihat mhm pekerjaan hanya itu, hanya mhm. tentara, suster, guru. Jadi waktu kami di Bavouer kami lebih banyak juga cerita tentang banyak loh cita-cita lainnya, dokter pun ada Mmm, dokter hewan, lalu jenis-jenis pekerjaan lainnya. Jadi agar mereka tahu bahwa ternyata banyak loh pekerjaan di luar sana, bukan hanya tentara dan suster dan guru, seperti itu. Tapi kalau di yang sisir satu, sisir waktu kami datang, udah banyak tuh jenis-jenis pekerjaan yang mereka pengen. Kayak misalkan mereka mau jadi arsitek, mereka oke. lalu ya mungkin karena faktor mereka juga lebih dekat ke kota sih, Kak. Jadi Jadi mungkin mereka sering ke kota, terus akses internet juga lebih mudah kan. Jadi mhm, mereka lebih tahu banyak cita-cita dan semangat mereka sih, Kak, untuk belajar tuh tinggi banget pas dateng. Sebenarnya program ini kan, matrikulasi matematika iya. itu kalau boleh dibilang 3 SMP di sana itu mungkin di sini tuh masih SD, Kak, setara dengan anak SD. Itu karena perbedaan kurikulum atau bagaimana, Kak? Bukan kurikulum sih, Kak, lebih tepatnya tadi yang aku bilang karena terbatasnya tenaga pendidik. Tapi ini, pandanganku karena 2 tahun berturut-turut ya, Kak, untuk Mhm. hadir di sana. Jadi mungkin karena keterbatasan tenaga pendidik, akhirnya materi-materinya belum terlalu terkejar seperti itu. Jadi memang
kami ke sana benar-benar perkuat dasarnya mereka, seperti itu. Jadi, dengan dalam waktu 1 bulan dengan materi yang menurutku nggak sedikit dan semangat mereka sih, Kak. Kadang kan setiap hari kan mereka belajar matematika terus-terusan jadinya ya, dari jam 7 sampai jam 12 full, dan mereka di akhir kami lihat secara keseluruhan benar-benar ada peningkatan yang luar biasa sih, Kak, seperti itu. Jadi memang dari merekanya, apa ya, punya semangat yang luar biasa seperti itu untuk belajar. Berarti 3 minggu itu mengajar matematika full? Untuk Iya, semua betul. kelas atau kelas 3 itu ada berapa kelas? 1 doang? Karena kemarin yang tahun 2019 hanya 1 kelas, jadi dipecah jadi 2, Kak. Karena kan gurunya ada 2 ya, saya sama sahabat saya kan. Oh Jadi iya? dibagi 2. Iya. Jadi waktu itu kita full ngajar untuk ngejar persiapan UN juga kan, Kak. Matematika, fisikanya, iya seperti itu. Terus hasil output-nya UN-nya sempet ngikutin apa enggak? Kalau untuk yang di tahun lalu 2019 itu kan UN-nya akhirnya terputus karena Covid ya, Kak. Iya, jadi sebenarnya kami kurang tahu sih, untuk detailnya, tapi setelah kami pulang ke Jakarta, waktu itu akhirnya, dinas pendidikannya ngadain lomba, Kak. Dari setiap wilayah yang sudah kami ajar, adain lomba kayak cerdas cermat gitu, Kak, untuk lihat nih hasilnya gimana sih progres mereka belajar selama 1 bulan, seperti itu. Jadi Oh, Bupati Kaimana mengadakan kayak cerdas cermat untuk lihat sebenarnya ada peningkatan nggak sih dengan hadirnya kakak-kakak ini? Seperti itu. oh jadi tetap ada follow up ya, Kak, ya? Betul betul. Seru sekali nih. Terus, untuk kurikulum sebenarnya mereka sama aja ya? Maksudnya Betul. tidak ada pembedaan atau otonomi gitu, jadi sama ya, sesuai seperti kurikulum yang ada? Iya sesuai, Kak. Buku pun juga sama, tapi memang yang tadi aku bilang, mungkin jatuhnya kurang maksimal ya, berbeda sama Jakarta karena salah satunya faktor tenaga pendidik juga, seperti itu. Iya, jadi kayak, dateng, terus tiba-tiba nanti kurang lagi, datang lagi. Tapi itu untuk khusus matematika mungkin ya, karena yang kulihat selebihnya tetap ada, maksudnya full gitu untuk IPS, SPDP, pelajaran lainnya tetap terpenuhi sih, Kak. Kira-kira sebabnya kenapa, Kak? Kenapa matematika lemah atau karena, sebenarnya kan kurikulumnya sama ya, jadi saya nggak bisa menemukan kenapa tenaga pendidik matematika kurang di sana. Apakah memang faktor karena tenaga pendidik tidak ada yang mengambil di sana atau tidak ada yang dikirim di sana, atau karena kurikulumnya beda atau gimana ya, kalau Kak Juli membacanya? Kalau menurutku sebenarnya kalau ditanya seperti itu kurang tahu juga ya, Kak, kenapa bisa kurang kan. Tapi memang, kalau cerita dari kepala sekolah kami yang sebelumnya, anak-anak Papua sendiri pun yang kuliah jarang yang mengambil jurusan MIPA, seperti itu. Jadi Oh, ketika kembali pun, ya berarti jadi guru yang lain kan, Kak, seperti itu. kalau boleh tahu mereka kebanyakan guru apa, Kak? Sebenarnya kalau di Papua itu kan banyak banget ya, Kak, program beasiswa, termasuk saat ini, juga ada nih adik-adik juniorku yang dari Papua yang dapat beasiswa di Atmajaya. Nah, sebenarnya kan kalau beasiswa itu juga tergantung anak-anaknya yang mau pilih jurusan apa yang disediakan Iya. oleh pemerintah kan. Jadi mungkin mereka lebih minat ke yang lain, nggak tahu juga, mungkin karena pengalaman sekolahnya ya kayak, mungkin matematika berat, jadi mereka lebih prefer untuk yang lain, Itu seperti itu. kayak seperti mata rantai gitu ya. Jadi awalnya mereka kan kekurangan guru matematika. Jadi Mhm, mereka merasa susah, tidak terkejar yang harusnya itu pelajaran SMP, mereka harus kejar dan mereka pokoknya terlambat lah dalam tanda kutip. betul, Karena keterbatasan tenaga pendidik itu mereka merasa matematika susah. Nah, mhm, pada akhirnya mereka nanti juga tidak mau jadi guru matematika karena dasarnya sudah susah betul. kesusahan gitu ya. Betul, mungkin itu faktornya, Kak. Jadi tapi bersyukurnya sih, Kak, selama kemarin kami datang, ketika ditanya, "Gimana, matematika gampang kan?" Jadi sebenarnya, "Gampang, Kakak," seperti itu. Jadi memang, apa ya, kalau ya itu balik lagi ya, Kak, nggak ada pelajaran yang susah sebenarnya kalau Iya. kita mau pelajarinya kan. Mungkin karena itu faktornya, jadi mereka belum apa ya, nggak intens untuk diajarkan, jadi mereka ngerasa sulit dan akhirnya kan ya namanya anak ya kalau udah sulit kan males buat dipelajarinnya, Kak, seperti itu. Iya, apalagi matematika kan butuh step-step ya, nggak bisa hanya dibaca Betul, mengerti
begitu kan? Betul. Ada pemahaman soal cerita, terus cara cepatnya, mungkin seperti itu kan ya. Betul betul, Kak. Seru sekali. Dan kemarin karena pandemi ini, apakah masih ada kegiatan Kak untuk yayasan sendiri nih? Untuk yayasan sendiri kemarin baru jalan di bulan April, juga Hmm. ada. Jadi ke sana lagi untuk kegiatan matrikulasi. Sebenarnya harusnya tahun lalu ada juga ya 2020, tapi Hmm. karena awal-awal pandemi mungkin Iya. masih kita fokusnya untuk ini ya Kak, pemulihan Covid juga, dan di tahun ini akhirnya diadakan lagi di bulan April kemarin, seperti itu. Kak Juli masih ada keinginan nggak untuk kembali ke sana atau kemanapun yang pedalaman yang membutuhkan? Sebenarnya ingin banget sih, Kak. Kalau kemarin aja kayak satu sisi, "Aduh kenapa sih harus kayak gini?" Kayak gitu sebenarnya sih, Kak. Aku pribadi sih ngerasa, apa ya, karena mungkin rasa sayangnya mereka ya yang buat kita tuh pengen datang lagi, pengen ke sana lagi, dan sebenarnya bukan, kalau dibilang bukan mereka yang belajar dari kita, tapi sebenarnya kita yang belajar nih dari mereka, bagaimana sih belajar, menghargai sesuatu dan bersyukur dalam apapun yang kita terima kan, Kak. Jadi kayak ngerasa, pengen banget untuk bisa kunjungin mereka seperti itu. Kalau bisa dikunjungin pakai Transjakarta mungkin ini ya, tapi kan ini pesawat ya, Kak, biayanya besar. Jadi ya saat ini mungkin hanya bisa mendoakan mereka terus bisa berjuang gapai cita-cita, dan bersyukurnya karena mereka udah SMA, kan rata-rata SMA itu di kota sekolahnya, Kak. Jadi udah bisa lebih mudah berkomunikasi lewat Facebook atau waktu itu sering teleponan sama mereka. Oke. Nah, untuk yayasan ini selalu mengirimkan ke daerah pedalaman Papua atau daerah yang lain juga, Kak? Jadi kalau untuk yayasan kami ini kerjasama hanya, dengan pemerintah Kabupaten Kaimana, Kak. Jadi memang, hanya di Kaimana, Papua Barat saja distrik-distrik yang dikirimkan guru-guru dari yayasan kami. Oke, jadi seandainya mau ke sana lagi sudah tahulah ya, nggak akan kaget surprise tiba-tiba ditaruh di pulau mana lagi gitu ya. Betul Pasti betul. berarti memang mesti di Kaimana ya. Betul. Untuk jangkauan internet sendiri gimana, Kak? Apakah juga mereka diberikan apa ya pengetahuan teknologi untuk menggunakan komputer, internet, atau mencari semua bahan atau referensi dari internet? Jadi sebenarnya distrik-distrik di sana ada yang masih belum bisa menjangkau internet ya, Kak. Jadi kalau yang di tahun pertamaku memang udah ada. Jadi kayak ada warung yang khusus mungkin udah bisa kayak jual tiket untuk internetan gitulah, Kak. Pokoknya kayak gitu. Jadi kayak wartel, kan kalau wartel tuh buat teleponan ya. Kalau ini tuh kayak disediain voucher gitu untuk internetan. Tapi itu juga nggak 4G, Kak. Jadi waktu aku 2018 untuk kirim WA aja ke orang tua di Jakarta tuh lama banget. Jadi kayaknya sebenarnya nggak mendukung kan. Nah, kalau yang di tahun 2019 ketika kami datang itu belum bisa tuh untuk akses internet. Tapi pas tahun 2020 itu mereka udah di-support dan akhirnya udah bisa akses, dan persiapan UN pun udah pakai laptop, segalanya. Jadi memang mungkin bertahap kali ya, Kak, tiap distrik dibantu oleh pemerintah, iya satu persatu gitu. Oh baiklah, berarti sudah ada progres di sana ya. Mhm, Juga sih kalau merata kan kalau kita ngerasa gimana ya supaya tidak berbeda itu kan sebenarnya pembangunan juga harus merata ya di bidang betul pendidikan. betul. Wah, seru sekali. Nah, setelah itu, Kak Juli setelah pulang dari Papua, terus mengajar di mana nih, Kak? Iya, Langsung mengajar, pasti udah lulus kan ya? sudah, Setelah Kak. lulus, langsung mengajar di SD yang sama tadi, Mhm, ketika magang, atau gimana? karena program ini kan 1 bulan ya, jadi aku belum ada ngelamar ke salah satu sekolah untuk jadi karyawan kontraknya dulu kan, karena kan bakal terikat ya, Kak. Jadi pas pulang itu masih jadi guru pengganti dulu. Waktu itu ada salah satu guru yang cuti 3 bulan, jadi pas udah pulang ke Jakarta ikut itu dulu, dan akhirnya per bulan Juli kemarin netapin untuk ngelamar salah satu sekolah, seperti itu. Hmm. Karena itu waktu itu udah pandemi juga kan, Kak, kayak udah pikir, "Aduh kayaknya program ini nggak akan jalan lagi nih." Jadi ya udah deh join di sekolah aja, seperti itu. Karena kalau sudah join di sekolah, pasti kan udah terikat ya, terikat. Betul. Dan waktunya di sini 3 minggu sampai 4 minggu ya, sebulanan. Iya, betul betul, Kak. Nah, pengalaman selama mengajar di pedalaman, selain di bidang pendidikan sendiri,
apa nih buat Kak Juli? Apakah ada pengalaman yang di Papua itu diterapkan di sekolah yang sekarang Oh, secara oke. metode atau secara psikologis gimana? Jadi sebenarnya kalau untuk anak-anak, apalagi anak SD ya, kan nggak bisa ya Kak untuk langsung belajar yang monoton. Pasti butuh ice breaking Ya, atau segala macam seperti itulah ya Kak ya. Gimana kita pembawaan gurunya biar mereka nyaman. Kuncinya kan itu dulu ya, mereka nyaman sama kita, mereka suka sama kita, sayang sama kita. Baru kita bisa masuk tuh untuk pelajaran. Dan itu sih Kak, jadi kayak berusaha, apalagi kayak online kayak gini ya sebisanya aja deh pokoknya seenggaknya tuh ada kegiatan yang biar mereka happy atau gerak badan atau apa kan. Itu sih Kak palingan yang diterapin juga di sini. itu kalau boleh tahu mengajar kelas berapa Kak Juli di SD ini? Kalau untuk saat ini yang sekarang ini dapetnya kelas 1 Kak, yang Hmm, sekarang. Iya, jadi benar-benar kecil sekali. Iya, masih yang benar-benar harus betul Kak, jadi benar-benar lompat-lompat banget nih megang kelasnya. nggak kaget tuh selama di Papua mengajar SMP, terus begitu pulang ngajar anak kelas 1 langsung? Atau ada kelas sebelumnya? Iya, kelas 1 Kak. Jadi waktu lulus itu kan sebenarnya, sempet gantiin guru PPG ya. Waktu itu Ya, magangnya kelas 5 dan 4 ya, sebelum berangkat ke Papua. Terus ke Papua kan magangnya kelas 3 SMP ya. Pas SMP. pulang ke Ha. Jakarta dimintanya gantiin guru cuti kelas 1 waktu itu. Jadi benar-benar wah, benar-benar challenge banget sih Kak Challenge untuk ya. iya benar. Terus dan sekarang pun dapat kelas 1 lagi. Untungnya sih kemarin udah ada pengalaman ya 3 bulan kan Ya, pegang ha. kelas 1. Jadi pas sekarang pegang kelas 1 juga ya sudah mulai bisa beradaptasi sih Kak. Berarti ini nanti setelah liburan ini akan tatap muka atau masih daring, Kak? Kalau untuk di sekolahku udah proses hybrid ya Kak. Jadi udah ada offline, online, tapi nggak setiap hari sih. Masih tahap percobaan kan karena untuk persiapan di awal tahun kan. Seperti itu. Hmm. Itu sih Kak, tapi kami memang masih tunggu dari Ya, info atas iya seperti dari itu. kementerian. Ya, saya jadi bayangin juga kembali ke pedalaman kalau misalnya COVID gini, kalau mereka harus daring bagaimana ya? Ada dengar gitu nggak kalau di pedalaman jadinya pengganti daring itu ada nggak? Kalau sekolah yang kemarin itu Kak yang di Sisir 1, itu akhirnya guru-gurunya yang datang ke tiap pulau. Jadi anak-anak kami ini kan memang nggak dari satu pulau Kak. Jadi mereka itu biasanya jadi di Papua itu nggak semua Hmm. pulau, nggak semua distrik ada sekolah SMP. Kalau Hmm. SD itu pasti ada di setiap pulau. Jadi Hmm. mereka bisa belajar di pulau mereka masing-masing. Tapi kalau SMP itu hanya di beberapa pulau saja. Jadi banyak Hmm. yang mereka tuh tinggal di asrama yang udah disediakan di sekolah itu. Jadi Hmm. ketika COVID mereka pulang ke rumah mereka masing-masing dan akhirnya guru ya justru datengin ke tiap-tiap pulau. Itu sih Kak hebatnya guru-guru kita juga tetap luar Wah, biasa. seru di sana ya. Memang di Iya, situ benar-benar ketulusan kita diuji, ya kan? Di betul, sana karena betul, yang penting itu bagaimana anak bisa. Bener nggak sih? betul, Sudah betul, yang betul, faktor yang lain, entah itu faktor finansial, entah itu faktor kesulitan alam, ya kan menempuhnya pasti pakai speedboat segala macam gitu kan ya. betul, betul, Nanti dan rewardnya anaknya jadi motivasinya tinggi juga itu sebagai reward buat kita ya. betul, Suka betul. kan akhirnya. Oke, kembali ke foto ini ada yang pakai rok-rok khas. Ini pakaian adat mereka ya. Oh Ini iya, ini guru-gurunya atau penduduk atau siapa nih Kak? itu Ibu-ibu ini. Ibu-ibu atau anak-anak anak-anaknya sih? Kak, anak-anak. Oh, ini anak-anak Iya, semua. Oke, ini mhm. anak kelas 3. Kelas, campur Kak, Kelas ada berapa kelas sih? 2, kelas Ya, 1, kelas mereka 3. tinggi-tinggi ya, Iya, bongsor-bongsor. betul, betul. Makanya saya kira tadi itu guru-gurunya. Oke, Iya, ini anak-anak. Jadi ada acara apa ini, Kak? itu acara perpisahan Kak, acara perpisahan kami, jadi mereka tampil tari, tampil, Hmm. nyanyiin lagu buat kami, wah pokoknya luar biasa deh Kak. Aduh, Nanti terharu buat ya. teman-teman Podcast kalau mau lihat juga ada nih Kak di YouTube aku sama Elsa, Oh iya, cerita ya apa sekilas nih nama foto-foto, channelnya ini? 1000 Harapan bersama Elsa dan Julie. Waduh, seru ya. Iya, teman kece boleh lo langsung mampir ke sana. Di sini memang seru-seru banget. Jadi kalau teman kece mau jadi relawan di sana dengan yayasan ini,
boleh banget karena di sana ternyata anaknya motivasinya tinggi dan sesuai yang Kak Juli deskripsikan tadi, memang di sana kekurangan tenaga pendidik gitu ya. Waktu Kak Juli itu kekurangan tenaga pendidik matematika gitu ya. Betul. Iya, sayang sekali kalau mereka motivasinya tinggi tapi tenaga pendidiknya kurang. Betul, Ya. Kak. Oke, dan sekarang Yayasan Pendidikan Kasih Sayang ini sudah menjalankan melepas lagi relawan ke sana. Nah, teman-teman mungkin bisa ya udah mulai gabung dan bisa sebelum berkecimpung di dunia kerja atau justru memilih untuk menjadi relawan dan tidak bekerja ke batin itu lebih memberi kenyamanan ya. Betul, Kak. Itu pilihan hidup tenaga pendidik masing-masing sih. Betul. Nah, pesan Kak Juli untuk siswa-siswa yang menonton, juga guru-guru yang menonton podcast ini untuk pendidikan Indonesia atau sistem pendidikan Indonesia gimana sih? Kalau untuk Bapak Ibu guru semuanya karena aku juga guru ya, seperti kondisi saat ini kita nggak ada yang pernah tahu ya kalau kita akhirnya kondisinya seperti ini dan bersyukurnya Bapak Ibu guru setiap tenaga pendidik tuh, mau beradaptasi sih Kak, yang aku syukurin seperti itu. Maksudnya kita mau akhirnya berjuang juga tetap, nggak kalah ya dengan kondisi yang ada, kita mau belajar, kita mau tetap kasih yang terbaik buat anak-anak murid kita. Paling kalau dari aku pribadi berharap, setiap kita terus berjuang karena memang peran kita juga penting banget ya Kak, buat, generasi selanjutnya, buat anak-anak didik kita. Jadi tetap semangat buat Bapak Ibu guru seperti itu. Itu sih Kak yang paling utama. Karena kalau dilihat kan sekarang banyak banget ya hal-hal yang bisa kita pelajarin, berbagi cerita, jadi udah nggak terbatas. Kalau dilihat kan udah banyak ya, kayak Kejar Cita pun juga sudah sangat membantu kita kan para tenaga pendidik, video-videonya di YouTube yang mungkin bisa kita pakai untuk kita share ke anak murid dan memang nggak terbatas sih Kak, sekarang tuh udah bisa aku pun kadang waktu itu ikut, kegiatan seminar online yang pesertanya juga dari Papua, dari mana, kita sharing, bahkan waktu itu Atmajaya pun bikin program, workshop waktu itu Kak, seminar gitu pendidik, ada yang dari Medan juga ceritain keluh kesahnya selama Covid ngajar. Jadi syukur sih maksudnya kita bisa sharing, belajar banyak dengan keadaan seperti ini yang, walaupun sebenarnya kita lihatnya terbatas ya, tapi sebenarnya banyak hal-hal yang tak terbatas sih, yang bisa kita pelajari. Iya, Itu sih betul Kak kalau sekali. untuk tenaga pendidik. Iya. Kita harus memanfaatkan segala hal yang sudah tersedia ya. Meskipun Betul. ya sebenarnya pendidikan di Indonesia kan banyak berubah, sering berubah lah intinya. Jadi Betul. kebijakan, terus materi, kurikulum itu banyak berubah sih. Betul. Memang itu sebuah challenge untuk kita ya, karena Betul kita kadang Kak. sedang mempersiapkan sesuatu, tapi ternyata ada perubahan kayak gitu. Memang Betul. kita memang harus melihat ke siswanya saja yang membutuhkan kita gitu daripada harus mencak-mencak atau protes-protes karena kebijakan pemerintah. Lebih baik kita kembali ke siswanya ya, kita harus melihat ada Betul. anak-anak yang harus kita ajar, kita beri Betul. gitu ya Kak ya. Waduh, Betul banyak Kak. pelajaran berarti ya. Kemudian untuk ini Kak, menanggapi pendidikan Indonesia, kan Kak Juli sudah tahu nih perbedaannya pendidikan di daerah yang padat penduduk dan juga daerah di pedalaman. Menurut Kak Juli bagaimana untuk sistem pendidikannya? Kalau untuk sistem pendidikannya sendiri, karena keterbatasan tenaga pendidiknya ya, jadi mungkin, kurang maksimal untuk setiap anak-anak bisa kembangin, potensi mereka ya sebenarnya. Mungkin sebenarnya ada nih yang jago banget matematika, tapi karena tidak dapat fasilitator yang tepat gitu ya, maksudnya guru yang tepat, akhirnya ya justru kemampuannya nggak bisa maksimal nih. Dan sebenarnya kalau dilihat sih udah banyak ya Kak, maksudnya yayasan-yayasan atau kita lihat di Instagram banyak sekali kegiatan yang, memfasilitasi orang-orang yang punya kerinduan untuk ngajar di pedalaman. Tapi kan sebenarnya itu nggak terus-menerus ya, pasti akan ada momen mereka pulang, mereka balik lagi. Jadi kan sebenarnya akan ada waktu terputus ya, mereka nggak belajar dan sebagainya. Sama seperti yayasan aku ini kan, pasti kan ada momen yang kita akhirnya tidak bertemu mereka dan kita kan nggak tahu nih di sela waktu ini, apalagi yang mereka pelajarin kan. Jadi Betul. seperti itu sih, berharap mungkin kalau untuk di pedalaman bisa mendapatkan tenaga pendidik yang memang punya waktu juga untuk mereka lama untuk di sana memfasilitasi setiap anak-anak untuk terus belajar seperti itu.
Jadi selain pemerataan kurikulum, juga pemerataan tenaga pendidik ya Kak ya? Betul Penting ya. betul. Padahal sih yang saya lihat dari program pemerintah sih kalau ngelihat ada tes-tes PNS itu kalau tempat yang jauh itu sebenarnya dari reward tersendiri ya. Mmm, Tapi belum tahu juga ya, belum ada minat ke sana gitu sih. betul betul. Pasti jadi tempat-tempat terpencil maksudnya di tempat-tempat yang, padat penduduk gitu. Mhm, Bahkan ada salah satu teman saya, oke deh supaya, keterima saya milih tempat yang jauh. mhm, Tapi nanti setelah di sana itu setelah, masa baktinya selesai mereka memilih atau jika ada spend waktu atau, peluang untuk kembali ke Jawa atau kembali ke daerah yang lebih ramai, mereka akan pilih gitu. mhm Jadi mhm. hanya sebagai apa ya, loncatan supaya Mhm keterima mhm. pilih tempat-tempat pinggir lah, tempat-tempat pedalaman karena pasti Mmm, di sana tuh animonya sedikit ya mhm kan. mhm. Dan seperti itu. Nah, untuk PNS sendiri nih, bagaimana? Kak Juli kan ini fresh graduate lah. Mhm. Apakah ke sana? Belum kepikiran sih, Kak, untuk ke sana, masih cari-cari informasi juga, karena baru ini juga kan ya, join di salah satu sekolah juga kan, Iya, seperti itu. Ya, kita ikuti jalannya Tuhan nanti, Kak, betul. ke Ya memang depannya. kompetisinya sangat, ini lagi, apa, kompetisinya sangat ada perubahan peraturan lagi sih. Tapi ya Mhm, itu kembali ke masing-masing orang, kadang ada yang memang pengen betul. menjadi pengabdi negara, ada Mhm. yang pengen menjadi relawan seperti Kak Juli, ada yang juga pengen, ya udahlah pokoknya saya bisa mentransferkan ilmu saya di mana aja. Betul betul betul, Kak. Aduh Kak Juli, saya pengen ngobrol banyak lagi, tapi seru banget soalnya ya, bisa sharing ilmu ke teman-teman atau ke adik-adik di pedalaman. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan kita bisa bekerja sosial lagi, meskipun tidak di pedalaman, sebenarnya kita bisa bekerja sosial di mana aja ya Kak ya. Betul betul betul, Kak. Oke, terima kasih Kak Juli, sudah meluangkan waktunya untuk mengobrol bersama Kejar Cita, dan teman-teman kece lainnya bisa kunjungi ke YouTube Kak Juli. Apa tadi Kak, 1000 Harapan ya? Iya, Seribu Harapan bersama Elsa dan Julie. Oke, bersama Elsa dan Juli. 1000 Harapan bersama Elsa dan Juli, di sana lebih banyak lagi ulasan. Jadi ada teman-teman kece atau guru-guru kece ini yang ingin seperti Kak Juli merasakan mendidik di pedalaman, boleh dikunjungi di sana. Mudah-mudahan dapat motivasi. Oke Kak Juli, terima kasih. Semoga Kak Juli sukses selalu. Sama-sama, Kak Ima, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di kesempatan-kesempatan yang lebih oke dan lebih berkembang lagi. Oke, terima kasih, Kak Ima. Bye-bye. Oke, teman kece semuanya, usai sudah podcast C pada edisi kali ini. Jangan lupa untuk selalu subscribe, komen, dan like untuk video-video yang ada di YouTube Kejar Cita yang lainnya. Saya Ima, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye!